Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat dan selalu berbahagia ya. Baik anak hebat, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama Putari di tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3 yaitu tumbuhan di sekitarku. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini nanti yang kita bahas adalah tentang tata cara merawat tanaman. Selanjutnya nanti kita akan belajar menghitung banyak benda, terus menghitung banyak penjumlahan. Nah anak-anak, tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa ya, supaya ilmu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Udin sedang membantu ibu merawat tanaman. Setiap sore, Udin bertugas menyiram tanaman. Udin melaksanakan tugasnya dengan senang. Udin merawat tanaman dengan baik. Udin menyayangi tanamannya. Tanaman di halaman rumah Udin tumbuh subur. Tanaman tersebut berbunga warna-warni. Halaman rumah Udin terlihat lebih indah. Nah, baik anak-anak, setelah kalian mengamati dan membaca teks tentang merawat tanaman yang ada di layar kaca kalian, nah anak-anak, dapatkah kalian menemukan apa saja aturan merawat tanaman yang ada pada teks tersebut? Nah, baik, yang pertama kita tuliskan yaitu setiap sore Udin bertugas menyiram tanaman. Nah, ini adalah salah satu aturan merawat tanaman. Lalu yang kedua, kita bisa menuliskan Udin merawat tanaman dengan baik. Dan yang terakhir, aturan merawat tanaman juga bisa kita tulis di situ. Udin menyayangi tanamannya. Baik anak-anak, sekarang perhatikan gambar kegiatan Lani, Beni, Siti, dan Edo pada gambar berikut ini. Nah, di situ Lani, Beni, Siti, dan Edo sedang merawat tanaman. Nah, yang pertama, di situ Lani sedang memberikan pupuk untuk tanaman. Kemudian ada juga Beni yang sedang membersihkan tanaman dari rumput liar. Lalu berikutnya di situ ada Siti yang meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Sedangkan Edo itu sedang menyirami tanaman. Nah, anak-anak, pada kegiatan tersebut itu adalah termasuk cara merawat tanaman. Nah, kegiatan merawat tanaman itu dilakukan agar tanaman tumbuh subur. Baik anak hebat, kalian semua pasti memiliki tanaman di sekeliling tempat tinggal kalian ya. Nah, tanaman tersebut harus dirawat. Nah, bagaimana cara atau aturan merawat tanaman? Nah, anak-anak, berikut ini ada beberapa aturan merawat tanaman di rumah atau di lingkungan kalian. Nah, jadi yang pertama itu menyirami tanaman secara teratur setiap pagi atau sore. Supaya apa? Supaya tanaman tidak layu. Kemudian yang kedua, kalian bisa meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, kemudian yang ketiga itu kalian bisa membersihkan rumput liar di sekitar tanaman. Nah, yang keempat, memangkas tanaman hias agar terlihat rapi dan indah.
Kemudian yang kelima yaitu memberikan pupuk secara teratur agar tanaman tumbuh subur. Nah, itu adalah aturan merawat tanaman di rumah. Kalian bisa melakukannya bersama orang tua kalian ya. Kita dapat menemukan berbagai macam buah di pasar. Mari kita mengenal berbagai macam buah sambil berlatih menghitung ya. Nah, sekarang perhatikan contoh soal di bawah ini. Nah, ayo ingat kembali cara menjumlahkan bilangan. Nah, sekarang kalian amati di situ gambarnya, lalu hitunglah banyaknya buah sesuai gambar. Nah, anak-anak, di situ ada buah jambu yang sudah dikelompokkan menjadi 10-10. Nah, kotak yang pertama 10-nya di situ ada 2 jumlahnya, berarti itu adalah 20. Dan digabungkan dengan kotak yang kedua 10-nya di situ juga ada 2, berarti 20. Nah, jika ditambahkan semua 20 ditambah 20 sama dengan 40. Jadi banyaknya jambu sebanyak 40 buah. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. 1 keranjang berisi 23 buah pepaya. 1 keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Berapa banyak buah pepaya semuanya? Nah, anak-anak, banyak pepaya semuanya tadi adalah 23 ditambah 26. Nah, cara penyelesaiannya bisa dengan cara penjumlahan bersusun ke bawah atau bersusun pendek. Lalu bilangan disusun ke bawah. Puluhan diletakkan lurus dengan puluhan. Kemudian baru satuan diletakkan lurus dengan satuan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita perhatikan berikut ini. Jadi, tahapan pertama yaitu jumlahkan dulu satuannya. Ya, satuannya dulu yang kita jumlahkan. Nah, di sini satuannya yaitu 3 dan 6. 3 satuan ditambah 6 satuan itu sama dengan 9 satuan. Nah, tahap yang kedua. Nah, jumlahkan puluhannya. Nah, puluhannya di sini ada angka 2 dan 2. Nah, 2 puluhan ditambah 2 puluhan itu sama dengan 4 puluhan. Jadi 23 ditambah 26 sama dengan 49. Kemudian bagaimana soal berikut ini? 34 ditambah 24. Nah, langkah yang pertama yaitu kita jumlahkan dulu satuannya. Nah, anak-anak, yang perlu diingat bahwa satuannya itu terletak di belakang. Jadi, di sini satuannya yaitu ada angka 4 dan 4. Nah, satuannya kita jumlahkan dulu. 4 ditambah 4 ke bawah ya, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, setelah kita menjumlahkan satuannya, baru kita selanjutnya yaitu menjumlahkan puluhannya. Nah, puluhannya ini terletak di depan ya. Jadi puluhannya di situ ada 3 dan 2. Jadi kita jumlahkan ke bawah ya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah,
Jadi 34 ditambah 24 sama dengan 58. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai masalah yang berkaitan dengan penjumlahan. Nah, masalah tersebut dapat ditulis dalam bentuk soal cerita penjumlahan. Nah, sekarang perhatikan soal cerita berikut ini. Nah, Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar. Kemudian Dayu itu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Nah, berapa tangkai bunga mawar milik Dayu? Nah, anak-anak, di sini yang pertama yaitu kita ketahui pertama tangkai bunga mawar miliknya Siti. Tadi jumlahnya berapa? Ya, 43. Nah, kita tulis 43. Kemudian jumlah tangkai bunga mawar miliknya Dayu itu tadi keterangannya 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Nah, berarti di sini tangkai bunga mawar milik Dayu dapat kita tuliskan 43 ditambah 2 sama dengan 45. Jadi Dayu memiliki 45 tangkai bunga mawar. Baik anak hebat, itu tadi adalah materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti kalian bisa mempelajarinya kembali dengan mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku tema tersebut. Nah, anak-anak tetap semangat belajarnya ya, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa selalu sholat 5 waktu. Baik, Putari akhiri sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.